Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Alwi Johannes Gultom, NIRM 2019-020096, kelas 5 SIA 3, jurusan Sistem Informasi. Baiklah, berikut adalah kartu ujian saya yang telah saya tampilkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apakah penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Medan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang sering dan pembunuh ketiga terbesar di dunia di bawah penyakit jantung koroner dan TBC. Berdasarkan dari data WHO, World Health Organization, dan kepolisian menyatakan bahwa kasus kecelakaan setiap tahun sangat tinggi, melebihi dari korban perang dalam membela suatu negara. Kejadian kecelakaan lalu lintas menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi keluarga dan negara. Dampak bagi keluarga yakni kerugian ekonomi, luka-luka, cacat, dan trauma. Sedangkan negara juga menanggung beban hingga miliaran setiap tahunnya. Masalah yang dihadapi sekarang ini adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data dari Badan Kesehatan WHO, World Health Organization, setiap tahunnya sebanyak 1,24 juta jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Angka ini setara 3.397 orang setiap harinya. Sementara itu, di Indonesia jumlah korban setiap tahunnya meningkat sekitar 80%. Tercatat tahun 2015 sebanyak 40.000 lewat nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa 120 orang meninggal di jalan raya setiap harinya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya salah satu disebabnya oleh sepeda motor dapat diklasifikasikan menjadi 4 faktor, yaitu kelainan penggunaan jalan, ketidaklayakan kendaraan, ketidaklayakan jalan, dan lingkungan. Penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling umum terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi di kota-kota besar adalah masalah kecelakaan lalu lintas termasuk Kota Medan. Dengan seiring meningkatnya mobilitas penduduk bagi pengguna jalan raya, sehingga sering terjadi kecelakaan yang cukup tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan seperti yang diuraikan melalui dari pencegahan dan penyuluhan serta tindakan seperti operasi zebra yang dilanjutkan dengan operasi patuh. Namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih sangat memprihatinkan. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih tingginya jumlah kecelakaan di jalan raya. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara per tanggal 23 April 2021, tingkat kecelakaan di Kota Medan ditemukan 1.585 kasus jumlah kecelakaan dengan jumlah korban meninggal 190 korban, 836 luka berat, 1.146 luka ringan, 3.239,565 kerugian material. Berdasarkan data tersebut, saya mengangkat topik ini menjadi proposal penelitian saya. B. Batasan masalah. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini dengan keterbatasan yang peneliti miliki, maka untuk mempermudah peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu 1. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengidentifikasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. C. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas diketahui bahwa beberapa faktor mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya seperti 5 faktor: konsentrasi pengendara, kondisi kendaraan, faktor lingkungan, dan karakteristik jalan. Oleh karena itu, permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah konsentrasi pengendara berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor di Kota Medan?
Kedua, apakah kondisi kendaraan berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor di Kota Medan? Tiga, apakah faktor lingkungan berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor di Kota Medan? Empat, apakah karakteristik jalan berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor di Kota Medan? D. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penyusunan proposalnya adalah: 1. Untuk menganalisis apakah konsentrasi pengendara berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor di Kota Medan. 2. Menganalisa apakah kondisi kendaraan berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor di Kota Medan. 3. Untuk menganalisis apakah faktor lingkungan berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor di Kota Medan. 4. Untuk menganalisis apakah karakteristik jalan berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor di Kota Medan. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya pihak yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada penulis dan memahami sejauh manakah hak korban dalam kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan berikut merupakan landasan teori, metode penelitian, kesimpulan, dan saran. Demikianlah hasil proposal yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.